Baik, shalom. Ya, puji Tuhan pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul, kita bisa jalan bersama-sama keluarga besar Sekolah Sehati. Kita bersyukur kepada Tuhan sebelum semua kegiatan yang kita lakukan, semua acara apapun, kita mulai dengan bersama Tuhan. Amin. Sekolah Sehati selalu di hati, memberkati dan diberkati. Sekali lagi, Sekolah Sehati selalu di hati, memberkati dan diberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari yuk kita tenangkan hati kita semua. Kita menyembah Tuhan. Nyanyikan pujianku menyembah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Amin. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi
Sekali lagi nyatakan ku yakin Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Amin Tuhan. Yes. Oh, ku yakin Tuhan. Oh, kemenangan terjadi. Ku yakin, ku yakin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin Tuhan, Kau ada di tempat ini. Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita satu keluarga, amin. Amin. Satu keluarga sekolah sehati. Maka kita nyanyikan pujian, ku cinta keluarga Tuhan. Kita keluarga di dalam Tuhan. Yes. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjadi besar sekali. Semua saling mengasihi di belakang menjadi keluarganya. Kurang seru, biar tahun lalu seperti seru. Minta koapin semua gerakan koapin. Yuk kita sama-sama berdiri. Koapin bergoyang, kita akan goyang. Ayo Abu Darmin, koapin silakan. Satu-satu. Ayo di tengah koapin, ayo semua gerakan. Keluarga. Yuk di sini, di sini. Yes. Tepuk tangan semua. Koapin tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Ya. Semua saling mengasihi. Betapa menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ku cinta keluarga Tuhan. Kurang seru kok. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Yeay. Terjadi besar sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Ayo Bu Darmi, maju Bu Darmi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Hey. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Hey. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Lihat wajahmu di wajahmu. Yes. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Oh, sekali lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya benar, Suramian. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ayo berdua-berdua. Lihatkan Raja. Yes. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjadi. Yo kau berdua kau. Kemati. Yo. Yo ayo. Yo. Yo di sini aja. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Yeah. Adalah obat yang maju, yang maju. Seperti obat
hati yang senang selamanya, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira. Siap-siap Pak Jurham. Kita nyanyi suka-sukamu Tuhan, ya. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, ya Pak Jurham. Tuhan senang. Suka-sukamu Tuhan. Ayo sini maju. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya, lihat maju. Ikutin maju. Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Tetap hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, amin. Apapun yang Tuhan mau berikan. Yes, tangannya dong, ikut maju semua, jempolnya. Amin. Hey. Namanya dimuliakan. Semuanya lihat suka-sukamu Tuhan. 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 Haleluya. Yes. Ya, Bapak Ibu, silakan. Aku lihat, yes, kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi saya undang kita semua untuk sama-sama berdiri. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Selidiki aku, oh, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi. Tak kulihat Tuhan, telah kulihat, amin, kebaikan-Mu, yes, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekarang sangat jauh berbeda keadaannya sekarang. Waktu saya datang ke sini, saya masih sendiri. Bukan bujangan ya.
Saya masih sendiri, ada mami yang masih di Jakarta. Wah. Jadi waktu 8 tahun yang lalu saya komunikasi, saya harus naik ke kuburan untuk cari sinyal. Kalau perlu saya naik pohon. Iya. Jadi seperti Tarzan nih. Seperti Tarzan. Kalau perlu bawa antena sendiri. Yang satu megang handphone, yang satu megang antena. Ya, luar biasa aja. Artinya apa? Perkembangan teknologi sangat begitu cepat berubah. Perkembangan teknologi sangat begitu cepat berubah, ya. Kalau dulu nyari sinyal aja susah, sekarang sinyal udah gampang. Kalau dulu 3G, sekarang 4G, bahkan di Jakarta udah 5G. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi itu berubah begitu cepat. Tahu artinya teknologi? Tahulah. Teknologi, ya, teknologi adalah sesuatu penemuan yang digunakan untuk mempermudah manusia, ya, untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita, ya. Saking cepatnya teknologi, saking cepatnya ilmu pengetahuan, sampai ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang terancam sekarang. Contohnya apa? Zaman dulu di gerbang tol ada kasir. Ya, ada kasir. Sekarang udah nggak pakai kasir lagi. Kita tinggal tapping aja. Di bandara aja sekarang udah pakai tapping bisa. Tapping handphone, tapping kartu flash segala macam. Ya, udah bisa. Ya, perkembangan teknologi begitu cepat. Itu kasir jalan tol. Terus ada lagi apa? Operator produksi. Kalau dulu operator produksi pakai apa? Pakai tenaga manusia. Sekarang udah mulai robot. Ya. Tapi saya bersyukur kalau kita ada di sini. Kita sebagai guru-guru, dan guru-guru itu tidak tergantikan oleh teknologi. Amin. 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 Nah, guru-guru itu nggak tergantikan oleh teknologi. Karena apa? Seorang guru, seorang tenaga pengajar harus memberikan sentuhan kepada muridnya. Kalau misalnya seorang murid itu belajar dari Google aja, dia udah lebih pintar mungkin dari kita. Tapi dia perlu sentuhan, perlu bimbingan. Dan di situ tugas kita sebagai guru-guru, sebagai pengajar, untuk membimbing anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Karena apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Bayangin, sebelum orang-orang tahu dunia itu bulat, Alkitab sudah mengatakan Dia yang bertahta di atas bulatan bumi ini. Di dalam Yesaya dikatakan seperti itu. Ya, Yesaya 40 kalau nggak salah. Coba kita lihat. Yesaya 40. Nah, Yesaya 40 ayat ke-22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang mendangkan langit. Ya. Seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediamannya. Itu belum ditemukan bahwa dunia itu bulat. Manusia belum tahu kalau dunia itu bulat. Bumi itu bundar, ya. Tapi Alkitab sudah mengatakan, ya. Zaman dulu orang-orang ke laut menggunakan apa? Menggunakan rasi bintang, lihat bintang. Wah, terus berkembang pakai kompas. Berkembang lagi sekarang pakai apa? Yang namanya Garmin, ya. Garmin. Mungkin zaman aku dulu masih pakai kompas ya. Apa lihat bintang, Pak? Lihat bintang. Wah. Ini luar biasa, senior ini. Senior. Apin bisa gak lihat bintang, Pin? Zaman Apin udah gak bisa. Lihatnya Garmin, teknologi. Lihatnya teknologi. Kalau saya mau lihat bintang, mau lihat teknologi, nyasar. Saya tetap nyasar kalau di tengah lautan. Ya. Yang saya tahu di lautan itu ada cumi enak. Nah, cumi goreng tepung. Nah, yang pasti itu kode. Jadi kita lihat perkembangan teknologi begitu cepat, ya, perkembangan teknologi begitu cepat. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kita harus percaya firman-Nya. Kita harus bersandar pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, Yeremia mengatakan seperti itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, karena firman Tuhan itu benar dan ajaib. Ya, semua yang ada ditulis di dalam firman Tuhan, semuanya dibuktikan oleh kebenaran waktu berjalan. Ya, kebenaran waktu berjalan.
Semuanya dibuktikan persis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini sesuai dengan apa yang difirmankan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kekal selamanya. Ya, firman Tuhan itu kekal selamanya. Kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Maksudnya apa? Apa yang kita lihat terjadi dari apa yang kita tidak lihat. Apa yang kita tidak lihat apa? Satu visi ke depan. Satu visi ke depan. Firman Tuhan bilang apa visi ke depan? Masa depanmu sungguh ada, rancanganmu tidak akan pernah hilang. Visi ke depan apa? Orang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Visi ke depan apa? Visi ke depan apa? Kalau Tuhan sudah bertanggung jawab pada sekolah sehati, pada kita semua, pada yayasan yang menaungi kita, pada gereja yang menaungi kita. Jadi sekolah ini di bawah yayasan. Ya, yayasan yang kita kenal dengan apa? Yayasan apa? Iya, untung masih ingat. Kalau enggak SPMI. Kalau enggak di SP, ya. Nafiri Karya Sehati. Dan Nafiri Karya Sehati ini juga di bawah naungan sebuah denominasi gereja. Gereja Betel Indonesia yang ada di Jakarta. Dan itu juga sebagai gembala pembina kita di GBI Pesaren. Kalau Tuhan sudah bertanggung jawab pada anak-anaknya melalui gereja, melalui yayasan, sehingga terjadi pelayanan di sekolah sehati, saatnya kita juga bertanggung jawab pada Tuhan. Pada saat ini kita bertanggung jawab bukan pada pimpinan di atas kita, atau bukan pada yayasan yang menaungi kita, atau pada gereja yang membina yayasan kita, tapi kita juga bertanggung jawab pada Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang apa? Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatlah dengan segenap hatimu ketika saudara mengajar, ketika saudara menjadi orang tua di sekolah. Ya, pada saat ini tanamkan satu mindset, satu konsep bahwa kita di sekolah ini sebagai orang tua, sebagai orang tua anak-anak. Ya, ketika saya ditempatkan di tempat ini, saya juga menempatkan diri sebagai orang tua anak-anak. Ya, yang saya bimbing mulai dari anak sekolah minggu, anak youth, bahkan jemaat umum. Saya adalah orang tua rohani. Saya adalah orang tua rohani. Kalau orang tua, yang namanya orang tua, nggak mungkin orang tua tuh banting anaknya. Walaupun ada zaman sekarang ya. Walaupun ada orang tua juga yang rebus anaknya ya. Tapi saya percaya orang tua yang dalam Tuhan bertanggung jawab pada apa yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Kalau saya sebagai orang tua rohani, baik di gereja, baik saya di masyarakat, ya, mereka semuanya manggil papi, saya menempatkan diri sebagai orang tua. Dan saya juga mau belajar bertanggung jawab juga pada anak-anak rohani saya. Saya selalu berpikir bagaimana anak-anak rohani saya nanti ke depannya bisa maju, mempunyai pola pikiran terbuka, ya. Apalagi sekarang kondisi teknologi berubah begitu cepat. Yang namanya AI, tahu AI? Artificial Intelligence. AI itu nggak bisa dibendung lagi, ya. Zaman dulu kita butuh desain interior. Ketika kita butuh desain interior, kita harus bayar konsultan dan mahal, itu yang namanya arsitek. Namanya arsitek itu mahal. Sekarang kalau kita melalui AI, kita tinggal pencet, klik aja, berapa detik keluar desain yang kita inginkan. Wah, kita mau kamar yang modelnya Winnie the Pooh. Jangan ngeliatin saya, ngeledek ya. Ngeledek semua nih. Oma juga ketawa lagi. Ini mantu Oma. Kalau saudara butuh desain interior dengan gambar Winnie the Pooh, tinggal klik, wah keluar Winnie the Pooh-nya. Wah, semuanya. Kita tinggal ikutin gambar itu. Jadi apa? Ada beberapa teknologi yang akan mengancam beberapa pekerjaan sekaligus. Ya.
Dan pekerjaan dan teknologi itu tidak berhenti sampai di situ. Saatnya kita memberikan apa? Memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk mereka berjuang, untuk mereka menghadapi tantangan mereka sendiri ke depan. Tantangan kita punya tantangannya sendiri. Tantangan ke depan anak-anak punya tantangannya sendiri yang mungkin lebih berat dari kita saat ini. Saatnya kita membangun manusia rohani mereka. Ya, manusia rohani mereka. Sekarang yang namanya apa? Kita belanja bisa online dan kita bisa masuk ke toko-toko di seluruh dunia dengan apa? Dengan kacamata Google, ya. Octopus itu dengan kacamata Google kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya. Kita pakai kacamata Google itu aja, ya. Metaverse namanya Metaverse. Kita bisa belanja, bahkan kita bisa berinteraksi di situ. Kita tinggal pakai kacamata gitu. Kita udah seperti ada di toko yang ada di Singapura, seperti ada toko yang ada di Amerika, ya. Dan mungkin suatu saat kita akan family gathering dengan menggunakan teknologi ini. Jadi kita sambil sama pakai kacamata sendiri dan kita mau jalan-jalan kemana, kita gampang jalan-jalannya. Ya, tapi yang namanya teknologi tetap berbeda lah, ya. Mungkin teknologi itu bisa mengantarkan kita ke vision ke di Amerika, di Australia, di mana-mana, tapi berbedalah sama kita datang ke sini. Wah, ada pohon cemara. Wah, bedalah kita menghirup udaranya. Jadi apa? Karya Tuhan tidak pernah tergantikan. Ya. Karya Tuhan tidak pernah tergantikan oleh apa? Oleh teknologi. Ya. Tapi kita bagaimana kita menghadapi kemajuan teknologi ini untuk kita mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan hidup kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan juga. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Kalau saya beberapa hari ini, beberapa akhir-akhir waktu ini, saya lebih banyak juga di kebun. Wah, di taman ceritanya. Jangan kebun. Di taman. Wah, taman mini. Taman mini. Waktu saya nyangkul, waktu saya nanam tanaman, ya. Saya melakukan seperti itu semuanya apa? Saya lakukan semua untuk Tuhan. Kenapa saya lakukan untuk Tuhan? Ya, sebentar lagi ada tujuan ke Bintang Samudra ya kita ya. Ada tujuan ke Bintang Samudra. Kalau saudara lihat Bintang Samudra, ya saudara lihat Bintang Samudra itu yang datang dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan, artinya dari berbagai kalangan, dari berbagai kepercayaan, dia masuk ke situ dan melihat visual tentang Kristus bagaimana. Ya, visual tentang Kristus bagaimana, dan tempat itu menjadi destinasi wisata rohani. Ini saya punya kerinduan kecil sih, kerinduan saya satu saat di pesarian juga bisa jadi destinasi wisata rohani. Amin. Oh, aminnya lemes. Amin. Makanya apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Saya tata dulu pohon-pohon di sekitar gereja. Tanah kita masih luas. Di gereja juga masih ada tanah lagi. Bisa kita rubah. Ini ada pohon cemara. Pohon cemara gini banyak nih. Ya, Pin ya, pohon cemara ini sama kan sama yang di belakang asrama kan? Kita tinggal pindahin tancep. Tinggal pindahin tancep. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Kenapa yang namanya pohon mangga di depan rumah itu ditebang? Karena kalau dicabut berat. Jadi ditebang. Dicabut berat. Nah, ini juga di belakang itu banyak tanaman itu. Bisa kita pindahin. Bisa kita stek, bisa kita macam-macam. Di belakang gereja itu tanah luas. Ya, kalau di Jawa itu biasa yang namanya rumah doa, bukit doa, di mana di situ ada banyak orang-orang berdoa di situ. Ini satu kerinduan saya, tapi satu saat pasti Tuhan nyatakan lah. Ya, nggak tahu mungkin bukan generasi saya, generasi di bawah saya, ya, generasi di bawah saya. Makanya sejak saat ini pun saya berdoa buat generasi di bawah saya, generasi nanti yang akan datang, yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan, ya, untuk bisa mengaktualisasikan
visi Tuhan dibesarkan juga. Ya, saudara juga, Bapak Ibu juga. Sekali lagi, kita bertanggung jawab bukan kepada kepala sekolah, bukan kepada guru direktur, bukan kepada siapa lagi, kepada orang tua murid, kepada yayasan, tapi kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ya, karena orang yang berbuat segala sesuatu untuk Tuhan, saya percaya dialah orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau orang yang mengasihi Tuhan, sekali lagi Tuhan mendatangkan rancangan-rancangan damai sejahtera bagi saudara, bagi kita semua. Ya, lakukan inovasi-inovasi, lakukan perubahan-perubahan. Ya, lakukan inovasi-inovasi, lakukan perubahan-perubahan, apapun bentuknya. Inovasi kecil itu akan merubah segala sesuatu yang akan menjadi besar di satu saat. Ya, makanya saya kadang-kadang dari pagi sampai siang sampai kebakar kulit gitu. Kadang-kadang ada orang lewat, Pak, ini gereja apa? Gereja GBI, Pak. Gereja GBI. Pendetanya mana? Oh, pendetanya lagi sibuk, Pak. Lagi sibuk, ya, sibuk berkebun maksudnya. Lagi sibuk kebun, lagi nanam-nanam, gue ditanyain. Ya lagi sibuk, Bapak. Saya nggak bohong, bener. Saya nggak bohong. Habis kalau misalnya saya ngaku pendeta, wah, pendeta masa kusem, pendeta masa kumel. Wah, kalau saya belepotan kalau saya udah di ini nanam pohon ini. Nanti saya mau bibitin lagi pohon ini, pohon zaitun. Wah, pohon zaitun udah berdiri di samping gereja tuh. Nanti saya mau bibitin lagi, ya. Nah, gitu. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, artinya kita sedang bertanggung jawab. Ada rancangan damai sejahtera, ada berkat ilahi hadir dalam kehidupan kita. Saya percaya apapun yang engkau kerjakan, ketika kita membuat hati Tuhan senang, apapun yang kita kerjakan akan berhasil dan beruntung. Kalau sekolah sehati ada sampai 25 tahun, saya percaya 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, bahkan sampai Tuhan datang, ada penyertaan Tuhan. Dan anak-anak sekolah sehati ini menjadi berkat. Dan kita, dan saudara, dan kita semua yang ada di sini tergabung di dalam keluarga sekolah sehati, menjadi bagian dari pekerjaan ilahi. Karena apa? Membimbing anak-anak untuk takut akan Tuhan. Membawa anak-anak untuk belajar, bertanggung jawab pada apa? Pada tantangannya mereka sendiri. Makanya saya bilang, guru itu nggak akan tergantikan. Karena apa? Guru itu akan memberikan sentuhan, harus memberikan sentuhan, harus memberikan motivasi, ya, harus memberikan motivasi. Jangan anaknya lemot, dasar blow on loh. Nah, tapi saya percaya di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Akan memotivasi anak-anak, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, ya. Dan anak-anak didik kita nanti akan lebih hebat dari kita. Anak didik kita harus lebih hebat dari kita. Ya, itu yang harus kita tanamkan di mindset kita, sebagai guru, sebagai tenaga pengajar. Dan saudara bukan tenaga pengajar biasa, bukan sebagai guru biasa. Saudara ada hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab pada Tuhan. Amin. Nanti sekolah sehati Tuhan berkati. Sekarang Tuhan berkati udah mulai ini kantin, ya. Kantin yang luar biasa. Wah, lama-lama McD masuk. McD masuk. KFC masuk. Wah. KFC masuk, McD masuk. CFC. Ben masuk. CFC. CA Food. CA Food fried chicken. Itu top itu. CA Food fried chicken. Saya sampai jadi member. Sampai jadi member CA Food fried chicken. CFC juga kan. Nanti CA Food juga mesti saingan dengan McD. Wah. Dengan KFC. Wah. Dengan Kentucky. Ya. Karena apa? Ada berkat-berkat Tuhan di atas tanah yang kita pijak. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, biarlah kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka Allah akan bertindak di dalam setiap apa yang kita lakukan.
Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya mungkin dari Ibu Direktur akan memberikan melanjutkan firman Tuhan. Tepuk tangan dong, Geko. Kasih setiamu Tuhan, Amin. terutamamu bagiku. Yes. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat semua tangan. Tuhan Yesus Jembo. baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu mengurapanmu bagiku. Hari berganti hari, Amin. telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, Yes. ye ye ye, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Luar biasa.
Selanjutnya kita akan